Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Teknik Ambo. Pada video kali ini kita masih tentang sistem kendali di semester 5 dan kita masuk ke job 3 ya, tentang kendali P. Di sini prakteknya itu ada 3 tujuan. Yang pertama yaitu bisa menjelaskan rangkaian loop terbuka, loop tertutup, dan membedakan sistem loop terbuka dan tertutup. Nah, di teori dasarnya ini ada kontrol loop terbuka. Loop terbuka ini merupakan sistem kontrol ya yang keluarannya tidak berpengaruh pada aksi pengontrolan. Intinya adalah konsep ini tidak membandingkan keluaran dengan masukan, sehingga untuk masukan acuan terhadap suatu kondisi operasi yang tetap. Oleh karena itu ketelitiannya sistem berpengaruh pada kalibrasi. Nah, untuk diagram loop terbuka bisa kita lihat sih seperti ini gambarnya. Ya, diagram bloknya. Lalu untuk loop tertutup itu adalah unit feedback controller yang akan ditambahkan untuk meningkatkan performa sistem dengan gambar seperti ini. Jadi ada siklus yang kembali pada set point awal, sementara yang terbuka itu mereka masuk lepas. Itulah bedanya. Nah, di sini ada karakteristik PND atau controller. Apa sih PAD ini gitu ya? Kalau di di pengontrolan itu ada namanya proportional controller atau KP yang akan memberikan efek mengurangi waktu naik, tapi tidak menghapus kesalahan dalam keadaan tunak. Lalu juga ada integral controller atau KI yang akan memberikan efek menghapus kesalahan keadaan tunak, tapi memburuknya respon transient. Ini adalah rumus yang bisa digunakan untuk menghitung KP ya. Kalau misalnya mau menghitung KP, tinggal mengalihkan nilai XS dikali S kuadrat tambah 10S tambah 20 plus KP bagi dengan FS. Atau sebaliknya. Nah, berikut ya alat bahannya sama. Alat bahannya masih MATLAB dan komputer. Langkah kerjanya juga, tapi bedanya adalah di sini kita mesti menentukan nilai proportional gain KP-nya itu di 300 dan mengubah M-filenya itu dengan nilai ini. Lalu ketika coding ini sudah dibuat sesuai dengan seperti ini, maka ditentukan edit atau command window. Nah, langkah berikutnya itu menggunakan Simulink sebagai berikut. Yang gambarnya kurang lebih seperti ini. Hitung dulu nih nilai fungsi alih dari rangkaian listrik ini. Jadi di sini penggambarannya adalah ada dua kapasitor R1 dan R2 dengan nilai 0,2 dan 0,5 dengan ada resistor dan ada satu kapasitor dengan nilai 0,2 dengan sumbernya ada DC. Nah, setelah fungsi alih ini didapat, maka masuk nilai tersebut pada blok diagram yang ditambah dengan konsep P. Gitu ya, konsep P. Nah, ini untuk analisa pembahasannya, program MFL satunya itu seperti ini, step responnya itu masih melengkung ke atas gitu ya, dimana kita bisa gunakan rumus ini dengan nilai KP-nya di 100 dulu gitu. Nah, untuk MFL 2-nya kita bisa bedanya nggak jauh sih ya teman-teman, loop terbuka dan tertutup, tapi di sini adalah di sini bedanya itu nggak terlalu besar dan grafiknya pun relatif sama karena memang belum berubah di nilai yang lain gitu. Masih perbedaannya loop tertutup dan terbuka. Dan MFL 3-nya seperti ini ya. Grafik ini dihasilkan sebagai di mana grup link tertutup gitu. Jadi mereka programnya itu nggak mencar kemana-mana gitu. Nah, dari sini maka dapat dianalisa bahwa num merupakan singkatan dari numerator gitu ya, dan dimanapun num berfungsi sebagai pembilang dari fungsi alih. Den merupakan singkatan dari denominator, di mana den berfungsi sebagai penyebut fungsi alih. Kalau num CL merupakan tanda numerator pada loop closed loop atau closed loop atau loop tertutup. Lalu juga T merupakan tanda sebagai set waktu pada coding yang digunakan. Ini adalah Simulink dari fungsi alih yang loop tertutup. Mereka akan kembali ke set point gitu. Nah, ini gambarnya kurang lebih grafik fungsinya. Jika nilainya kita masukkannya tadi sih, kalau kita punya 2 R dan 1 kapasitor, maka akan didapat grafik seperti ini.
Nah, berikut ini untuk kesimpulannya ya teman-teman. Yang pertama yang dapat kita simpulkan dari praktek si controller P ini adalah controller P gitu proporsional itu memberikan efek mengurangi waktu naik tapi tidak menghapus kesalahan keadaan tunak, dan integral controller akan memberikan efek menghapus kesalahan keadaan tunak tapi memburuknya respon transien. Lalu numerator merupakan pembilang dan denumerator merupakan penyebut dalam sistem kendali menggunakan PID, dan penggunaan PID terletak pada posisi sebelum black box fungsi alih. Mungkin demikian ya teman-teman untuk job 3-nya. Jika teman-teman ada pertanyaan, kita bisa diskusi di kolom komentar, atau ingin lebih tahu lagi dan mendalami dunia elektro, kita bisa bincang-bincang bersama di grup telegramnya Teknik Ambo. Oke, don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.